Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan yang mulia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan untuk bersilaturahim dalam rangka syiar agama kita Islam tentu. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke ahlinya, sahabatnya, pengikutnya, dan insya Allah kita akan tercatat di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulia ini kami ingin mengaturkan satu dua ayat Al-Qur'anul Karim tentang posisi beribadah. Kenapa kita mengacu ke sana? Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surat ke-51, di tengah-tengah situ disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-55, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kalau kita sekalian mengacu kepada ayat tersebut, sangat tegas dan jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan transparan. Fadzakir, jelas dzakara yudzakiru tadhkiran, fadzakir merupakan perintah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat perintah, fadzakir. Maka ingatkanlah. Kenapa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka sesungguhnya memperingatkan sesama kita, wabil khusus al-mu'minin, itu tanfa'ul mu'minin, akan memberikan kemanfaatan secara konkret kepada yang satu akidah dan lepas dari al-mu'min. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kita nggak boleh bosan-bosan, harus selalu saling ingat, mengingatkan, harus saling wasiat, berwasiat, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu tugas kita seorang mukmin, seorang Islam. Itu tidak diragukan dan tidak ada sedikit pun was-was untuk menegaskan fadzakir fa inna dzikra lil mu'minin. Ayat berikutnya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sangat tegas juga. Pada hakikatnya, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan wa ma khalaqtu. Kalau kita mengacu kepada ayat kalimat tersebut, pertama yang muncul di situ adalah kalimat mim, huruf mim yang bermakna tidak. Ditindaklanjuti dengan kalimat khalaqtu, wa ma khalaqtul jinna. Aku Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin wal insa, dan kita ini manusia, illa, kecuali. Pemirsa hadirin sekalian, kalau kita memahami dengan ayat tersebut, setiap ada kalimat mim yang bermakna dengan arti tidak, coba di Al-Quran yang banyak itu, belakangnya ada istisnaiyah,
ada pengecualian ilah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, ya ini illa, kecuali liya'budun, untuk mengabdi kepada ni aku Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ini ayat yang ke-55, ayat ke-56, surat yang ke-51 alias surat Al-Dhariyah. Hadirin pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggarisbawahi dengan kalimat abada ya'budu, liya'budu. Apa itu ibadah? Segala aktivitas yang apabila dikerjakan tentunya akan mendapat nilai tambah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi segala aktivitas apapun yang mengacu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Apapun bentuknya. Kalau yang paling gampang kita ingin sholat, itu ibadah. Harus wudu dulu. Harus bersih-bersih dulu badan kita. Ketika berwudu, bagaimana caranya berwudu? Ini ditegaskan oleh Al-Quran dan dituntut oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa ya'budu, apapun bentuknya. Dan sementara di situ ditegaskan oleh syariat, ibadah itu terbagi dua sisi. Satu, ibadah makhluk spesial. Nah, ini kadang-kadang kita kurang paham. Ada ibadah yang secara ammah, universal, apapun bentuknya, yang apabila dikerjakan akan mendapat nilai tambah. Tapi tidak wajib. Tapi yang wajib-wajib, yang makhluk seperti sholat, zakat, haji, wudu, berkorban, itu makhluk. Kalau mahdoh ciri-cirinya seperti apa? Satu, ibadah itu al-ibadah itu mas'uliyah. Ibadah itu mas'uliyah atau syar'iyah. Ada contoh wal mas'uliyah dan dicontohkan. Itu ibadah. Jadi nggak seenaknya sendiri kita sholat, itu kan dicontohkan oleh Rasul. Ada i'tidal, ada takbiratul ihram, ada ruku', ada sujud. Jadi semuanya itu dicontohkan oleh baginda Rasul. Dari siapa baginda Rasul? Dari Allah Subhanahu wa taala via lewat malaikat Jibril. Jadi kita ini bisa sholat, bisa wudu, bisa melakukan zakat, bisa berkorban, bisa haji. Itu pun dicontohkan oleh baginda Rasul. Kita yang sudah ditinggalkan oleh Rasul beberapa lama, 14 abad silam, bahkan 14 abad silam. Tapi karya-karya beliau itu masih berkesinambungan asalkan kita mau dan tahu jalur yang benar. Jangan sampai kita membuat ibadah ala ra'i, atas pendapatnya sendiri. Itu nggak boleh, haram hukum, nggak boleh, nggak bisa. Karena ibadah itu ya tadi itu syariah wal mas'uliyah. Ada contoh dan dicontohkan, itu ibadah apapun bentuknya. Saya ingin berkorban umpamanya, lepas kontrol, nggak bisa. Korban itu asal muasal dari Allah Subhanahu wa taala, didesain sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sampai terus berkesinambungan untuk baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diabadikan di surat Al-Hajj di situ. Tegas sekali di situ. Bagaimana cara mencari hewan yang akan dikorbankan, syaratnya seperti apa, itu sudah ada di situ. Jadi nggak bisa kalau kita ibadah seperti korban yang kami contohkan tadi sudah menghadap korban hadirin. Karena sudah menghadapi korban. Ini kadang-kadang kita akan kesleo ala ra'i wa nafsi. Hanya pendapat dan nafsunya yang dikedepankan. Bukan begitu. Jadi kita mengingatkan kepada kita khusus pribadi kami dan insya Allah para pendengar, para penonton,
hadirin sekalian, tolong ibadah itu dicontohkan oleh baginda Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya. Jadi kita jangan main-main ibadah itu. Kalau ingin kita betul-betul melaksanakan dan mewujudkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu membantu banyak sekali. Sholat, tadi kami katakan, zakat, puasa, haji, itu termasuk mahdoh. Mahdoh cirinya ada 3. Satu itu masru'iyah, disyariatkan, kaifiyah, tata caranya, ikhlas sunniyah. Niatnya harus ikhlas. Bukan karena apa-apa. Izin, bukan karena pamer, bukan karena saingan dan menyaingi aku bisa. Enggak. Itu syaratnya itu. Masru'iyah 1, disyariatkan, dan ada contoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaifiyah, tata caranya didesain oleh Allah. Ikhlas sunniyah, niatnya harus ikhlas hanya karena apa? Limardotillah, untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadah. Ini yang mahdoh. Yang kedua ibadah ghairul mahdoh atau bila mahdoh, tidak di mahdoh. Itu pertama harus ikhlas sunniyah, niatnya ikhlas. Yang kedua amalus sholeh. Ini yang ghairul mahdoh, silaturahim. Itu termasuk ghairul mahdoh karena kaifiyahnya tidak diatur oleh Allah. Tidak diatur. Datang silaturahim, musafahah. Untuk sementara ada corona ini ditunda dulu salamannya, izin Ustaz. Ini harus kita tahu persis. Dianjurkan pakai masker. Ini kan enggak silaturahim seperti itu. Artinya ini ghairul mahdoh. Banyak sekali sedekah, infak, itu ghairul mahdoh. Kalau zakat sudah ada rukunnya, zakat itu sudah mahdoh, sudah tertib dan sudah dianjurkan oleh baginda Allah, tapi Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mahdoh. Banyak sekali yang ghairul mahdoh. Contoh, skamling, itu termasuk ibadah. Cari kerja, itu ibadah. Tapi ghairul mahdoh. Karena kapanpun boleh, dimanapun bisa. Selama untuk mengharap ridha Allah juga harus tahu posisi untuk kehalalan dan kesohnya apa yang dikerjakan. Itu ibadah. Jadi ibadah ada 2. Ada yang mahdoh, ada ghairul mahdoh. Harus kita ketahui. Jadi jangan campur adukkan. Nggak bisa ibadah itu langsung karpe diri, kiroi. Nggak bisa. Binafsi dengan hawa nafsu nggak boleh. Maka dalam ayat lain jelas sekali di situ. Udkhulu fis-silmi kaffah. Apa itu? Dakhala yadkhulu udkhul. Udkhulu, masuklah Anda sekalian. Fis-silmi, ke dalam agama Islam kafatan. Secara menyeluruh, paripurna. Jangan sepotong-sepotong. Nggak boleh sepotong-sepotong, Ustaz. Nggak bisa. Sempurna. Sementara yang satu ini ikut ini, yang ini enggak. Itu nggak boleh. Kafatan, sempurna. Tuntas. Dari wudhu sampai assalamualaikum ke bab sholat harus diikuti. Itu diantaranya ibadah. Maka untuk itu marilah kita kembalikan ke dasar kita, harus sesuai dengan konsep yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekelumit dalam rangka pengisian pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Rabbana wa iyyakum ajma'in. Wa aqim tauhid hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.